Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, pagi yang cerah. Kita lihat. Nah, lihat. Mataharinya cantik sekali, Masya Allah. Ya, kita sambil jalan ya. Yeay, akhirnya selesai juga buat videonya. Dan sebenarnya saya mau buat video satu lagi, tetapi karena sudah semakin panas dan juga sepi banget guys. Jadi aku putuskan pulang. Jadi ada satu video lagi yang mau aku buat tuh tentang apa? Kalau tadi tentang spiritual, nah kalau yang lainnya yang mau saya bahas itu tentang politik. Kira-kira mau membahas apa? Temanya politik, tapi pembahasannya tidak langsung pada pilpres ya. Tapi kita perlu tahu dulu dasarnya, mengapa kita berpolitik nyangkut. Khususnya sebagai muslim, mengapa kita perlu berpolitik? Kira-kira apa guys? Karena kalau ngomongin politik, kebanyakan dari kita itu udah apatis, kayak yang sudah masa bodoh gitu, menganggap politik itu kotor, politik itu hitam, politik itu isinya manipulasi, jual suara, apalagi ya, pesta rakyat. Mengapa disebut pesta rakyat? Mungkin karena ya di situ ya pesta bukan pesta rakyat tapi pesta demokrasi, ya kan, dimana orang bebas untuk memilih sosok yang dianggap tepat untuk menjadi pemimpin bangsa. Idealnya begitu ya, saya juga berharap begitu. Tapi sayangnya pesta demokrasi ini menjadi plesetan gitu, bahkan ya banyak satu yang melenceng ya, dimana pesta demokrasi menjadi pesta rakyat seperti yang saya sebutkan tadi. Loh kok pesta rakyat? Ya gimana bukan pesta? Mereka bagi-bagi janji, mereka bagi-bagi uang, mereka bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa lagi ya? Bagi-bagi banyak sekali yang mereka bagikan jenisnya untuk iming-iming ataupun apa ya istilahnya, kayak menukar suara gitu. Padahal poinnya bukan itu kan. Poinnya adalah pemilu atau pilpres itu untuk mencari pemimpin yang kompeten, yang mempunyai kredibilitas, yang punya kapabilitas untuk memimpin bangsa ini. Nah, ini kalau saya mau sharing, kita lanjut nggak ya? Ini gubuk yang tadi pertama saya datang ke sini banyak anak-anak. Mengapa kita perlu berpolitik? Ada anggapan bahwa ya di masyarakat ya, dan ini banyak loh ya. Kenapa saya bilang banyak? Karena ketika saya ngobrol dengan mereka itu ya banyak yang menyampaikan bahwa percuma juga pilih yang benar, pilih yang dianggapnya benar, terus atau pilih siapapun yang jadi itu bakalan korupsi gitu. Itu komentar salah satu dari warga. Terus juga ya percuma juga milih siapapun yang jadi nanti lupa sama rakyatnya. Ada lagi yang berkomentar sama aja, mau pilih sama aja dalam artian mereka itu datang ke warga hanya 5 tahun sekali, terus bagi-bagi tadi hadiah, sembako, duit dan sebagainya, lalu mereka lupa. Bahkan juga ada yang mereka jadi
korupsi. Ya, intinya masyarakat sudah mulai apatis. Ya, sudah menganggapnya bahwa pemilih itu sekedar acara rutinan 5 tahunan yang tidak berdampak apapun pada kehidupan mereka. Nah, ini yang saya ingin meluruskan ke masyarakat ya, bahwa kata siapa tidak berpengaruh? Ya tentu berpengaruh. Bagaimana mereka berpengaruh terhadap kehidupan kita gitu ya. Ini sambil jalan ya guys, panas sih, tapi aku pengen cari tempat yang teduh lagi buat nongkrong. Ya, jadi dari mana ya, sampai mana tadi? Oh ya, pengaruhnya seperti apa gitu kan. Jadi yang duduk di eksekutif, mereka yang menentukan kebijakan untuk rakyat. Kemudian mereka yang duduk di kursi legislatif, ya mereka yang tugasnya budgeting, kemudian mengontrol, ya salah satunya mengontrol kebijakan pemerintah, membuat undang-undang dan lain sebagainya. Ini saya keliling cari yang tempat yang adem, tapi banyak anak-anak lagi di sana guys. Oke. Ya, coba cari yang agak sepi. Ya, nah tadi fungsi sebenarnya kan legislatif dan eksekutif itu sebagai pemimpin sudah ada porsinya masing-masing, tapi kebanyakan di masyarakat itu belum, ada yang tahu, ada yang belum tahu, terutama untuk ibu-ibu yang udah sepuh apa ya, yang udah usianya udah tua gitu ya, mereka nggak tahu tugas dari DPR, anggota DPR ataupun dari misalnya presiden, menteri. Jadi ya aja gitu, ikutin apa kata anaknya, disuruh nyoblos ini yang penting dapat sembako, ya udah datang karena itu gitu kan. Tentu ketika kita memilihnya asal-asalan tadi, asal siapa yang ngasih banyak gitu kan, nah itu akan yang terpilih adalah pemimpin sogokan, pemimpin yang belum tentu amanah. Sampai juga yang belum tentu amanah. Dan ya tadi karena sekedar memilih, jadi tidak cross check bagaimana kredibilitasnya, kemudian kapasitasnya, kapabilitasnya dan sebagainya. Bayangkan kalau itu satu orang, bayangkan kalau satu desa misalnya, ya kan, akhirnya yang terpilih adalah mereka-mereka yang tadi asal-asalan ya. Kalau asal-asalan terus membuat kebijakannya juga, misalnya orang yang tidak kompeten di bidangnya, ataupun kredibilitasnya dipertanyakan misalnya kan, kurang amanah, atau kerjanya juga misalnya jarang masuk di DPR misalnya gitu, atau kepentingannya itu hanya untuk dirinya sendiri atau golongannya gitu kan. Ini ngaruh ke kebijakan atau keberpihakan mereka kepada rakyat. Contohnya yang sekarang pemerintah sedang mencanangkan soal ada rencana kompor listrik, itu yang kemarin-kemarin ya, dan yang terbaru itu rice cooker. Nah, sementara yang sedang rakyat rasakan sekarang adalah harga pangan yang melonjak tinggi. Beras naik harganya, BBM naik, berpengaruh kepada harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Waktu saya belajar di SMP ya kan ya, kita belajar tentang kebutuhan. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, tersier. Dari sini saja ya, bagi saya sebagai masyarakat bawah dalam tanda kutip ya, bukan mereka para pejabat gitu, kebutuhan pokok tentunya kebutuhan primer itu lebih prioritas, bukan? Orang nggak punya rice cooker itu nggak apa-apa, mereka masih bisa pakai kompor gas, masaknya pakai panci biasa.
Nah bahkan nih di tempat saya di sini di kampung, eh itu sebagian atau masih ada masyarakat yang menggunakan kayu kayu bakar ya untuk memasak. Dan ada juga yang punya rice cooker tapi lebih memilih masak pakai panci biasa menggunakan kompor gas. Mengapa? Katanya rasanya beda. Nah tapi itu pilihan ya kan. Balik lagi bukan masalah soal seleranya, tapi rice cooker itu termasuk primer atau sekunder. Sekunder kan. Yang lebih primer ya bahan pangan, kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, dan kebutuhan lainnya. Dimana tadi kalau BBM naik, yang lainnya juga ikut naik. Nah harusnya itu pemerintah ya kebijakannya itu yang meringankan beban rakyat. Yang tadi kalau punya apa ya, kayak ya ini pikiran sederhana saya, hal yang simpel kan, antara kebutuhan pokok ya primer dengan sekunder, itu kan harusnya yang primer dulu. Kenapa ini yang sekunder dulu gitu? Ada apa gitu kan? Kenapa yang sekunder yang diutamakan, ada apa gitu kan? Ini kan juga jadi tanda tanya. Dan kalau pemimpin yang punya kredibilitas tadi, yang amanah, yang berpihak pada rakyat, yang peduli dengan rakyat, tentu akan memikirkan kebijakan yang meringankan beban rakyat, bukan? Nah ini contoh kecil dari mengapa kita perlu berpolitik dan mengapa kita perlu memilih pemimpin yang tepat, tidak asal-asalan. Ini baru satu alasan ya, alasan yang secara umum ya standarnya seperti itu. Nah untuk alasan yang lebih ideologis, masuk ideologis, itu karena saya muslim, dan ini juga buat orang-orang muslim ya. Yang bukan muslim ya saya tidak kesana arahnya, tapi saya hanya untuk sesama muslim, dimana kita di keyakinan kita sebagai orang muslim di agama Islam itu apapun yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Salah satunya adalah memilih pemimpin. Sebelumnya perintah untuk memilih pemimpin yang amanah ya, itu juga ada kan. Jadi Islam itu mengatur segala aspek kehidupan termasuk politik. Jadi politik itu bagian dari Islam. Nah ya iya, bukan dipisah-pisahkan, tidak gitu. Disitulah kesempurnaan dari agama Islam, mengatur lini kehidupan dari yang kecil sampai yang besar. Nah memilih pemimpin ini termasuk perkara yang besar. Nah, maka ya balik lagi tadi, kita memilih itu dengan dalil apa yang kelak ketika Allah menanyakan, kita bisa menjawabnya gitu. Kita ada di pihaknya siapa atau kita memilih siapa gitu. Nah itu jadi jangan asal-asalan gitu, karena ya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah itu selanjutnya lagi kita ngobrolin secara umum lagi deh, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya, ketika entah itu anak ataupun ya siapapun yang memilih, yang ingin berumah tangga ya, memilih entah itu pasangan suami ataupun istri ya kan. Nah tentu kan nggak salah-salah juga, iya kan? Bukan sekedar suka, tapi juga ada pertimbangan yang lainnya gitu. Apa sih, bebet, bobot, bibit, apalah gitu ya. Tapi balik lagi, kalau kita di agama Islam itu kan pilih yang pertama ya agamanya, ya kan, agamanya dulu, baru yang lainnya, tapi yang satu agamanya dulu. Apalagi memilih kepala negara, misalnya kita salah pilih pasangan ya kan. Nah itu kan ngaruh juga dengan kebijakan yang ada di rumah tangga kita. Iya, misalnya istri punya keinginan A, suami ini punya keinginannya Z misalnya, jauh banget ya. Ya artinya nggak satu visi misi lah gitu lah. Jadi beda frekuensi. Nah itu dalam rumah tangganya itu kan jadi satu nggak sejalan tadi kan, tidak sesuai dengan visi misi. Yang kedua juga banyak mungkin cekcoknya dan sebagainya gitu, karena bertentangan gitu.
atau yang ekstrim deh, karena asal-asalan pilih gitu kan, tahu-tahu oh suaminya punya apa ya, punya akhlak yang buruk misalnya, karena salah milih kan tadi, mungkin jadi korban manipulasi gitu kan. Jadi ya udah tergiur dengan janji-janji misalnya kan, dengan cuma sekedar penampilan, terus kata-kata dan sebagainya gitu, jadi nggak tahu akhlak itu bagaimana gitu kan. Atau apa kualitas keimanannya seperti apa misalnya kalau kita muslim gitu kan. Dan akhirnya ketika memimpin, istrinya mau, misalnya ya ini yang ekstrim, misalnya istrinya udah tahu hukum berhijab terus mau berhijab, suaminya melarang misalnya, mau pengajian misalnya melarang misalnya kayak gitu. Nah itu kan ribet banget gitu kan, tuh apalagi hal yang prinsip gitu. Itu suami yang menentukan kan, pemimpin. Nah belum lagi yang lainnya gitu. Jadi itu contoh hal yang sepele itu. Jadi kenapa perlu berpolitik dan kenapa harus cari pemimpin yang tepat gitu kan ya, supaya kita itu yang pertama, aspirasi kita sebagai masyarakat pertama kita dipedulikan lah, itu hal yang pokok mendasar, supaya kita dipedulikan, rakyat itu diperhatikan, jadi nggak cuma bayar pajak tapi juga hak-hak rakyat itu diperhatikan, dan juga terutama hak atau kebutuhan yang mendasar tadi itu kan secara ekonominya. Karena kebutuhan ekonomi kan hal yang mendasar kan, itu kebutuhan manusia yang enggak gitu, nggak mungkin orang bisa beda-beda apa ya, kayak kebutuhan tergantung dari tingkat kemampuan ya, tapi yang mendasar itu kan kebutuhan yang tidak bisa tidak gitu. Semua manusia itu butuh makan, butuh BBM ya kan. Nah disinilah yang apa paling penting. Dan tadi balik lagi, satu lagi kalau boleh menambahkan, kenapa kita perlu berpolitik, kenapa kita perlu memilih pemimpin yang tepat gitu kan. Kalau buat orang-orang yang mampu mungkin misalnya kebijakannya itu yang dia tidak keberatan misalnya ya, oke lah kenaikan BBM, saya masih sanggup gitu. Bahkan ada juga yang belagu dia bilang gini, ya uang 20.000 makan di warteg itu udah bikin kenyang gitu kan. Lah ya dia misalnya gajinya berapa juta atau di atas 10 juta atau sebagainya gitu kan. Tetapi buat masyarakat miskin ya, masyarakat yang pencahariannya itu nggak tetap, atau ya fakir miskin lah, nah itu mereka untuk mencukupi kebutuhan itu tertatih-tatih, bisa jadi kadang ada dapat pemasukan, kadang tidak dapat gitu kan. Nah bagaimana, jangankan 20.000 ya kan, itu kan memberatkan mereka, belum kalau dia kepala keluarga ya kan, terus perlu menafkahi keluarganya. Nah ini akan pengaruhnya sangat, dampaknya sangat luas terhadap masyarakat miskin ya, masyarakat yang di bawah gitu. Jadi kita juga jangan egois gitu kan, mikirin diri kita sendiri, karena kita mampu terus ya udah kita pilih pemimpin yang menurut selera kita tanpa mempertimbangkan kredibilitasnya tadi ya, kapabilitasnya, terus ya amanah apa enggak gitu. Itu kan hal yang paling mendasar. Apalagi ya mungkin itu, kalau ada yang mau menambahkan dipersilakan, dan saya sangat senang karena bisa saling bertukar pendapat, bertukar informasi, bertukar pengetahuan, dan ini semuanya buat kebaikan kita semua sebagai rakyat Indonesia, khususnya nih ya, khususnya balik lagi saya ngomong yang muslim ya, khususnya bagi umat Islam. Ini saya ingat lagi, tambahan satu lagi, bagi umat Islam berpolitik itu penting, kaitannya dengan undang-undang ya, peran dari tugasnya DPR ya, legislatif itu membuat undang-undang. Jadi ketika kita memilih pemimpin yang amanah, yang berpihak pada rakyat, yang berpihak pada umat Islam, itu akan membela kepentingan rakyat dan membela kepentingan umat Islam, dalam hal ini sebagai bentengnya umat Islam. Misalnya terkait dengan undang-undang yang merugikan umat Islam ya, ini yang terkait dengan umat Islam. Yang bukan umat Islam tuh nggak usah tersinggung, karena ini hajatnya orang Islam adalah ibadah haji. Nah ibadah haji itu tadinya Kementerian Agama rencananya mau menaikkan biaya ibadah haji
menjadi 60 juta sekian. Nah, lalu ada anggota DPR dari fraksi salah satu partai Islam yang mengkritik, tidak setuju, menolak kenaikan biaya ibadah haji dan memberikan masukan atau saran sebagai solusinya gitu. Nah, itu kan poin banget buat umat Islam yang menguntungkan, berpihak pada umat Islam. Yang tadinya biayanya 60 juta sekian jadi sekitar 40 jutaan ya kalau nggak salah. Nah, itu salah satunya. Sepertinya itu saja, guys. Tadinya mau bikin video soal ini lebih supaya lebih struktur gitu ya, sistematis, tapi karena satu dan lain hal jadi ya ini mengalir begitu saja. Alhamdulillah akhirnya selesai juga dan sekarang waktunya pulang. Terima kasih yang sudah menyimak obrolan kali ini terkait dengan politik, mengapa kita perlu berpolitik dan mengapa kita perlu memilih pemimpin yang amanah, yang punya kredibilitas, yang punya kapabilitas. Alasannya sudah kita bahas tadi ya. Kita semuanya berikhtiar dalam rangka memilih pemimpin yang tepat untuk bangsa ini. Semoga Allah berikan pertolongan, Allah ridhoi dan berkahi. Oke, itu saja yang disampaikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Dah.